Jadi di sini saya mendapatkan jurnal Helion itu berindeks Q1 yang berjudul Modification of Ibuprofen to Improve the Medicinal Effect, Structural, Biological, and Toxicological Study. Nah, permasalahan yang saya ambil itu bagaimana modifikasi struktur dari ibuprofen dapat mempengaruhi kereaktifan senyawa dan mengurangi efek samping gastrointestinal dari ibuprofen. Nah, jadi pada jurnal ini itu disebutkan bahwa tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menciptakan analog ibuprofen yang baru dan dengan potensial efek samping yang lebih rendah dan peningkatan efek pengobatan, sehingga dapat meningkatkan profil keamanan obat secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa gugus tambahan dari modifikasinya, yaitu gugus CH3, F, CF3, OCF3, CL, dan juga OH. Nah, ini struktur kimia ibuprofen yang asli. Struktur kimia ibuprofen yang asli itu pada gugus R1 dan R2-nya itu atom hidrogen atau H. Nah, sedangkan atom modifikasinya itu ditambahkan baik itu CH3, F, CF3, OCF3, ataupun Cl dan juga OH, baik itu di R1 ataupun di R2-nya. Nah, untuk modifikasinya itu bisa dilihat pada tabel ini. Ini untuk modifikasi R1 dan ini untuk modifikasi R2. Nah, studi yang pertama dilakukan pada jurnal ini adalah studi termodinamika. Jadi, pada studi termodinamika ini membahas nilai energi bebas. Nilai energi bebas itu dapat memprediksi spontanitas reaksi kimia dan juga kekonstanan produk yang akan dihasilkan. Nah, ibuprofen di sini nilai energi bebasnya itu 656,491. Nah, semua analog yang dihasilkan ini menunjukkan nilai energi bebas yang relatif lebih tinggi daripada ibuprofen. Nah, ini ada beberapa analog ibuprofen modifikasi yang saya tandai, yaitu ibuprofen 9, 12, 13, 14, dan juga 15. Nah, ini memiliki nilai energi bebas yang meningkat secara signifikan. Kita bisa dilihat di sini angkanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh penggabungan gugus fungsi tadi, yaitu gugus fungsi CF3, OCF3, CL, ke posisi R1 dan R2 pada struktur intinya. Nah, ini akan membuat struktur ibuprofen senyawa baru ini lebih stabil. Nah, lalu studi yang kedua yaitu untuk menentukan momen dipol. Nah, momen dipol ibuprofen sendiri ini 1,516. Jadi, momen dipol itu merupakan faktor penting dalam memprediksi sifat dielektrik dan juga karakteristik kimia suatu pelarut. Hal ini meningkatkan polaritas, afinitas pengikatan, dan juga interaksi non-ikatan dalam kompleks obat protein melalui pembentukan ikatan hidrogen. Nah, momen dipol yang lebih tinggi itu menunjukkan afinitas molekul yang kuat, kecenderungan untuk pembentukan ikatan hidrogen, dan juga peningkatan potensi interaksi antar molekul. Nah, di sini kita bisa lihat ibuprofen 7 itu memiliki data momen dipol yang sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat momen dipolnya itu 3,541. Nah, di mana ini menunjukkan data momen dipol yang tinggi karena sebagian besar penggabungan gugus fungsional pada CF3 dan juga OCF3 pada posisi R1-nya. Nah, pada ibuprofen 7 dan pada ibuprofen 11 itu momen dipolnya tinggi karena penggabungan CF3 dan juga OCF3 pada R1. Nah, lalu dilakukan analisis celah HOMO dan juga LUMO pada senyawa ibuprofen modifikasi yang terbaru. Jadi, celah homolumo yang lebih kecil itu akan menunjukkan stabilitas kinetik yang berkurang dan juga kelembutan kimia yang lebih tinggi. Inilah sebabnya celah homo dan lumo yang lebih kecil itu biasanya lebih baik. Nah, dalam pemeriksaan ini, ibuprofen itu menunjukkan celah homolumo itu sebesar 6,112. Sebaliknya, ibuprofen 18 itu memiliki energi celah tersempit. Nah, ini celah tersempitnya itu 5,161. Dan juga nilai kelembutannya lebih tinggi, yaitu 0,914 eVolt, yang menunjukkan aktivitas kimia lebih besar dibandingkan senyawa yang lainnya. Lalu untuk studi ADMET atau absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, dan juga toksisitasnya,
Peningkatan penyerapan usus manusia atau HIA itu menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini itu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk diserap di saluran usus setelah pemberian oral. Lalu, perlu dicatat bahwa semua analog itu berhasil menembus lapisan tunggal CaCO2 pada usus halus. Nah, pengobatan enzim ini diketahui berkontribusi pada berbagai reaksi obat yang merugikan terkait dengan aktivitasnya. Struktur ini juga diantisipasi dipastikan tidak bersifat karsinogenik. Nah, lalu kita bahas ke aktivitas farmakologisnya. Nah, semua analog di sini menunjukkan aktivitas sebagai agen antiinflamasi, analgesik, dan juga antipiretik. Bisa kita lihat angka-angkanya di sini. Nah, lalu di sini kita fokus ke bagian hematuria dan juga pendarahan tersembunyi sesuai dengan permasalahan tadi, yaitu gastrointestinal. Pendarahan gastrointestinal. Nah, kita bisa lihat di sini, kejadian hematuria atau adanya darah dalam urin itu lebih rendah dibandingkan dengan ibuprofen. Nah, nilai ibuprofen di sini 0,812 untuk hematurianya, itu lebih tinggi dibandingkan senyawa-senyawa modifikasi yang terbaru. Begitu juga dengan pendarahan tersembunyi. Di sini ibuprofen angkanya 0,968 dan juga ibuprofen dengan modifikasi yang terbaru itu lebih rendah daripada ibuprofen yang asli. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa analog ibuprofen yang baru dikembangkan ini memberikan hasil yang lebih baik daripada senyawa aslinya dalam meminimalkan efek berbahaya atau efek samping ibuprofen yaitu gastrointestinal.